menceritakan salah satu cerita yang pernah dialami oleh subscriber saya. Untuk nama, lokasi, dan tempat akan saya samarkan untuk kepentingan bersama. Kali ini saya akan menceritakan pesugihan bos penggilingan padi, ya. Sebut saja di sini namanya Mas Parjo. Mas Parjo ini sehari-harinya bekerja sebagai tukang penggiling padi, ya, di desanya. Di tempatnya Mas Parjo ini, Mas Parjo bekerja dengan Mas Gimin, ya. Mereka berdua ini kerja sehari-hari menggilingkan padi di bos yang namanya Pak Derajat. Nah, Mas Gimin ini anak baru. Nah, Mas Parjo ini yang udah lama. Mas Gimin nanya sama Mas Parjo, Mas Parjo, ada apa, Min? Katanya kok kalau kerja di sini nggak kuat lama ya, Mas? Ah, kata siapa? Buktinya saya di sini hampir mau 2 tahun. Iya, saya dengar-dengar katanya si bosnya ini punya pesugihan, ya. Ah, kamu nggak usah mikir kayak gitu, Min. Yang penting intinya kamu kerja cari nafkah untuk anak istri. Oh ya udah, kamu belajar ya. Itu diambil tuh karung. Nah, si Mas Gimen ini akhirnya fokus dengan kerjanya mengambil karung. Nah, dan beberapa jam kemudian bosnya ini datang. Namanya Pak Derajat. Parjo, iya bos. Itu anak baru Gimin dikasih tahu cara kerjanya. Biar nggak salah-salah terus. Iya. Kata si Mas Parjo. Dipanggil, men. Itu tadi saya dapat instruksi dari bos. Katanya untuk mengawasi kamu, mengajari kamu kerja. Iya Mas Parjo, ya udah kamu kembali bekerja. Mas Gimin kembali bekerja. Dan waktu Mas Gimin ini mengangkat padi yang belum jadi beras, waktu mau ditumpahin, di dalam karungnya itu ada uang 500.000 dan berbau kayak kemenyan, minyak mistis, ya. Dan akhirnya si Mas Gimin ini bilang kepada Mas Parjo, mas, sini lo mas, ono potomin, iki mas, ini mas, kok ada uang di dalam karung? Lah, punya siapa, Min? Ya nggak tahu, udah disingkirin aja. Siapa tahu punya bos, ya. Nah, uang ini itu ditaruh di sebelah mesin penggilingannya padi. Nah, di situ ternyata nggak ada yang kehilangan. Nah, datang nih orang. Ada apa, Pak? Ini saya mau gilingin padi. Oh ya, ditunggu, Pak. Nah, orang ini ternyata melihat ada uang 500.000 di sebelah mesin penggilingan padi. Dan orang ini punya rasa ingin memiliki. Dan orang ini berbohong. Aduh. Si Gimin nanya, ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Ini saya kok kehilangan uang. Berapa, Pak? Ya, sekitar 500.000. Ah, yang benar, Pak. Iya. Coba saya tanya Mas Parjo, mas. Katanya sih bapak ini kok uangnya kok hilang, Mas. Berapa katanya, Min? 500.000. Nah, ya, tapi di sini kok nggak ada uang jatuh. Nah, akhirnya karena orang ini sudah melihat, oh itu uang saya.
itu uang saya. Nah, yang benar Pak, iya itu uang saya. Lah ini uang dari kemarin kok. Kamu kok nggak percaya? Atau jangan-jangan kamu yang ambil uang saya ditaruh di situ? Karena Mas Kimin dan Mas Parjo ini nggak mau berdebat dan akhirnya setelah menggilingkan padi milik bapak yang tadi mengaku uangnya jatuh, akhirnya uangnya dibawa sama bapak yang bawa itu tadi. Dan singkat cerita ternyata uang itu uang pesugihan dan bapaknya sampai di rumah uangnya dibelanjain ternyata langsung muntah darah dan meninggal. Nah, berita orang meninggal ini sampai sama Mas Parjo dan Mas Kimin. Men, apa orang yang tadi ngambil uang, orang yang kemarin ngaku-ngaku uangnya jatuh 500.000, ternyata meninggal men. Kata tetangganya itu muntah darah men. Ah, yang benar Mas Parjo, iya men. Jadi kita hati-hati men ya. Dan setelah si bapak-bapak itu meninggal, ternyata bos derajat ini langsung beli mobil ya. Pokoknya langsung ada peningkatan ekonomi yang seharusnya ini yang diincar ini anak baru si Kimin itu. Karena kalau bos derajat ini mengincar si Parjo, nanti usaha penggilingan padinya itu bisa berantakan karena Parjo di sini udah pengalaman. Nah, dan akhirnya datang lagi si bosnya ini nanya, gimana Parjo kerja anak baru Kimin? Alhamdulillah Pak, Kimin itu orangnya cekatan, dia langsung bisa menguasai. Nah, oh begitu, iya. Nah, karena ternyata Pak Derajat ini masih mengincar Mas Kimin, dikasih uang, akhirnya nggak mau diambil. Si bos derajat ini akhirnya cari cara lain biar Mas Kimin ini kena. Nah, akhirnya waktu pekerjaan ini banyak sekali, bosnya ini sengaja mengasih makanan yang udah dikasih, mungkin kayak mantra ya, dan akhirnya mengasih dua dua kayak ada bungkus nasi kotak ini dikasihkan pada Mas Kimin dan Mas Parjo. Dan akhirnya Mas Kimin kan udah makan aja men, ya udah Mas Parjo kita makan, tapi ternyata di situ sudah ada mantranya. Habis makan istirahat si Parjo ini, ya udah men kita pulang, ayo kita pulang bareng. Tapi di sini Mas Parjo ini sama Mas Kimin ini naik motornya sendiri-sendiri, dan saat di pertigaan ternyata ada mobil yang jalannya itu kencang sekali, dan ternyata Mas Kimin di sana ketabrak dan Mas Kimin meninggal. Habis itu Mas Kimin ini dibawa ke rumah duka. Mas Parjo bilang ini Kimin kena kecelakaan. Sontak keluarganya Mas Kimin menangis histeris. Nah, di sini Mas Parjo mulai khawatir, takut. Mas Parjo sebenarnya sudah tahu kalau si bos derajat ini punya pesugihan, dan akhirnya waktunya tiba, saatnya untuk mencari tumbal lagi. Dipasang uang di mesin penggilingan, dan si Mas Parjo ini karena udah antisipasi, nah waktu ada uang si Mas Parjonya mengambil.
waktu bos derajat menaruh uang. Setelah itu bos derajat pergi dan Mas Kimin bilang, dipanggil sama Mas Parjo, bos, ada apa Jo? Sini bos, saya mau ngomong bos. Iya bos, saya udah ikut bos sekitar 2 tahun ya. Jadi saya sudah tahu seluk-beluk di sini bos. Tolonglah bos. Kok bos tega? Saya udah ngabdi sama bos selama 2 tahun. Kok saya masih diincar? Saya sebenarnya tahu bos. Bos ini punya ritual pesugihan. Tapi sebenarnya saya nggak mau ngomong. Tapi kok ini kok yang mau dijadikan korban kok saya. Tolonglah bos. Istighfar bos. Insaf. Nah, bos derajatnya ini kaget, malu. Ternyata si Parjo ini tahu kalau bos derajat ini punya ritual pesugihan. Dan akhirnya si bos derajat bilang, kamu gak usah bilang-bilang orang kalau saya punya seperti ini. Ya, saya nggak akan bilang-bilang bos. Yang penting bos bertobat. Bos, jangan kayak gini lagi. Nanti bos akan menyesal di kemudian hari. Udah kamu, Jo. Kita punya kehidupan sendiri-sendiri. Udah kamu fokus bekerja. Dan saya fokus dengan pekerjaan saya. Dan apa yang sudah saya lakukan. Dan akhirnya karena hari itu pas jatuh tanggalnya, harinya untuk mencari tumbal. Karena ada perdebatan dan akhirnya jamnya itu kelewat. Tiba-tiba HP Pak derajat itu berbunyi. Halo, Assalamualaikum, ada apa bu? Kok nangis bu? Gini pak, Rio anak kita pak. Kenapa Rio? Rio kecelakaan pak dan meninggal. Di sini pak derajat mulai menangis, mulai menyesal. Ditanya sama Mas Parjo, kenapa pak? Kenapa bos derajat? Rio, Jo, Rio kenapa pak? Rio kecelakaan, Rio meninggal. Dan akhirnya si Mas Parjo ini bilang, nah saya kan baru bilang bos, pasti bos akan menyesal di kemudian hari. Dan akhirnya Pak Derajat atau bos derajat mulai memikir, gimana nih solusinya saya Jo. Dan akhirnya proses pemakaman si Mas Rio, akhirnya si Pak Derajat ini datang ke orang yang dulu mengantar untuk mencari pesugihan itu. Dan ternyata orangnya bilang, kalau kamu sudah siap untuk menanggung akibatnya, kamu berhenti untuk mencari tumbal, kamu berhenti untuk mengalir pesugihan, kamu akan tanggung jawab, kamu akan menerima akibatnya. Kata si Pak Derajat, siap, aku siap. Nah, dan akhirnya dengan menurun drastis kekayaan Pak Derajat ini tiba-tiba lenyap, istrinya sakit, uangnya habis untuk berobat istrinya, mobilnya kejual, dan penggilingan padinya ini juga terjual. Nah, karena si Mas Parjo ini orangnya ulet ya, dan akhirnya si Mas Parjo ini menggalang sendiri karena pelanggannya ini udah banyak dan akhirnya menggalang sendiri. Nah, Mas Parjo kasihan pada Pak Derajat atau bos derajat, udah bos. Yang penting bos udah berusaha untuk tobat. Sekarang bos kerja sama saya. Udah. Dan akhirnya singkat cerita Pak Derajat kerja sebagai kuli di penggilingan padinya Mas Parjo ya.
Yang dulunya Pak Derajat ini bosnya Mas Parjo, sekarang jadi anak buahnya Mas Parjo ya. Sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat ya. Dan untuk subscriber saya, ini ceritanya sudah saya ceritakan di sini ya. Akhir kata, wassalamualaikum.